Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, kalau inovasi-inovasi teknologi paling canggih di dunia itu, seringnya justru dimulai dari sesuatu yang simple banget, bahkan dari main-main. Yuk kita bongkar bareng-bareng? Coba deh lihat sekeliling kita sekarang. Kita tuh hidup di dunia yang, wow, penuh sama keajaiban teknologi. Ada mobil yang bisa nyetir sendiri, semua perangkat pintar di rumah nyambung ke internet, bahkan ada roket yang bisa pergi ke Mars. Kelihatannya kan rumit dan canggih banget ya. Tapi pertanyaan besarnya, dari mana sih semua ide gila ini datangnya? Apa semuanya harus lahir dari lab super canggih, hasil kerja para jenius berjas putih gitu? Atau jangan-jangan titik mulainya itu jauh lebih dekat dan bisa dijangkau sama kita semua? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu paham satu konsep kunci dulu nih. Yuk, kita coba bedah fondasi dari semua teknologi ini. Namanya artefak komputasional. Dengar namanya kayaknya ribet ya? Tenang, sebenarnya simpel po. Artefak komputasional itu, ya gampangnya, itu nama keren buat apapun yang kita ciptakan pakai bantuan komputer. Jadi intinya, ini tuh wujud nyata dari ide-ide yang ada di kepala kita. Dan, sadar nggak sadar, kalian tuh berinteraksi sama artefak ini tiap hari loh. Aplikasi di HP kalian, mau itu TikTok atau Gojek, situs web yang kalian buka, bahkan lampu merah di jalanan. Nah, itu semua adalah artefak komputasional. Itu semua bukti nyata gimana sebuah ide bisa jadi sesuatu yang berguna. Oke, terus gimana kalau ternyata ada satu alat yang emang sengaja dibuat biar siapa aja, termasuk kalian, bisa mulai bikin artefak-artefak kayak gini? Nah, yuk kita kenalan sama alat super seru yang satu ini. Ini nih filosofi di balik alat yang mau kita bahas. Para penemunya tuh percaya banget kalau setiap dari kita itu punya potensi buat jadi kreatif dan inovatif. Jadi, kekuatan buat ngubah dunia itu bukan cuma milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dan inilah dia, Makey. Namanya aja udah ngejelasin semuanya. Make artinya membuat, dan key artinya tombol. Idenya gila, simple tapi brilian banget. Mengubah benda apapun di sekitar kita jadi tombol buat komputer. Lihat deh, di bagian depannya kita dikasih kontrol-kontrol simple, kayak tombol panah sama spasi. Gampang banget pakainya, tapi coba kita balik. Nah, di belakangnya ada lebih banyak lagi colokan buat fungsi keyboard dan mouse yang lebih aneh-aneh. Jadi kelihatannya sederhana, tapi potensinya dalam banget. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik. Gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Siap-siap ya, karena kita bakal lihat sesuatu yang mungkin nggak pernah kalian bayangin sebelumnya. Jadi pertanyaannya kan, gimana caranya kita bisa nyambungin benda di dunia nyata, misalnya pisang, ke komputer? Gimana caranya komputer bisa mengenalin pisang itu sebagai tombol? Jawabannya ternyata ada di salah satu prinsip paling dasar di dunia elektronik. Semuanya itu kuncinya ada di sirkuit. Coba bayangin, sirkuit itu kayak lintasan balap buat listrik. Supaya listriknya bisa nyampe ke tujuan, buat nyalain lampu atau kirim sinyal, dia harus bisa muter satu putaran penuh, tanpa ada jalan yang putus. Dan kita bisa loh bikin sirkuit super simple, cuma pakai kertas. Caranya, kita bikin jalurnya pakai selotip tembaga, terus kita pasang lampu LED kecil, sama taruh baterai di jalurnya. Nah, pas kertasnya kita lipat, jalurnya nyambung ke baterai, sirkuitnya jadi komplit, dan kling, lampunya nyala. Kalian bisa lihat kan di diagram ini, lipatan kertas itu fungsinya persis kayak saklar on-off. Pas kertasnya nyentuh baterai, sirkuitnya nyambung, on. Pas kita lepas, sirkuitnya putus, off. Ini konsep paling dasar banget. Dan ini dia kuncinya. Makey itu bukan sihir. Dia itu cuma papan sirkuit yang nggak lengkap dan nungguin sesuatu buat nyambungin jalurnya. Dan siapa yang nyambungin? Ya kita. Tubuh kita atau benda apapun yang kita sentuh jadi bagian terakhir yang bikin sirkuitnya jadi komplit. Oke, sampai sini kita ngerti soal sirkuit. Tapi sekarang pertanyaan puncaknya, gimana ceritanya sebuah pisang bisa jadi bagian dari sirkuit itu dan lebih gilanya lagi, jadi touch piano di komputer? Gini nih cara kerjanya. Si Makey ini dicolok ke komputer pakai USB, terus dijepit ke pisang pakai kabel capit buaya. Nah, di mata komputer, Makey ini dibaca sebagai keyboard biasa. Jadi, pas kita nyentuh pisangnya, kita itu sebenarnya lagi nyambungin sirkuitnya. Makey langsung kirim sinyal, "Hey, tombol spasi ditekan nih," ke komputer. Komputer terima, langsung deh mainin nadanya. Pintar banget kan? Dan rahasia di balik semua ini, kata ajaibnya adalah konduktivitas.
Apa itu konduktor? Simpelnya, itu adalah benda apapun yang bisa dialiri listrik. Jadi, kalau listrik bisa lewat, berarti benda itu bisa kita jadiin bagian dari sirkuit meki-meki. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Kenapa pisang, apel, atau bahkan kulit kita bisa berfungsi? Karena mereka mengandung cukup air dan mineral buat nganterin listrik. Mereka itu konduktif. Beda sama pulpen plastik atau kertas kering. Mereka nggak bisa nganterin listrik, jadi ya nggak akan jalan. Ini tuh sains sederhana, tapi justru ini yang ngebuka pintu ke kreativitas yang nggak ada batasnya. Jadi, setelah kita tahu semua ini, yuk kita tarik lagi ke gambaran yang lebih besar. Sebenarnya apa sih artinya semua ini buat kita? Ini nunjukin ke kita kalau inovasi terbesar itu nggak selalu datang dari kode-kode yang rumit atau rumus fisika yang pusing. Seringnya, ide-ide brilian itu justru lahir waktu kita lagi main-main, waktu kita lagi bereksperimen, dan waktu kita berani nanya gimana kalau. Dan inilah pesan utamanya. Alat kayak meki-meki ini jadi bukti kalau menciptakan teknologi itu bukan cuma buat para ahli atau insinyur aja. Ini buat kita semua. Buat siapapun yang punya rasa penasaran, yang suka bermain, dan yang punya imajinasi. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian. Kalau kalian sekarang tahu bisa mengubah apa saja di sekitar kalian jadi sebuah kunci, kira-kira pintu apa yang bakal kalian buka selanjutnya? Coba deh pikirin.